Shalom sahabat Kristus dimanapun kita berada. Yom Rison, selamat hari Minggu ya. Selamat kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami siap untuk dengar firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sahabat Kristus yang ada pada hari ini tanggal 9 Maret 2025, kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita semua. Sahabat Kristus yang ada dimanapun berada, saat ini kita akan baca firman Tuhan terdapat di dalam kitab Matius 7 ayat 12 dan 13 ya. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya, ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, di sini berbicara tentang jalan yang benar. Ya, kalau kita melihat perikop ini, kita melihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua untuk melalui jalan yang sempit. Mengapa mempunyai istilah jalan yang sempit? Karena di dalam mengikuti akan Tuhan, di dalam mengikuti firman Tuhan, di dalam mengikuti akan kehendak Tuhan, itu banyak sekali perintah-perintah yang harus kita lakukan. Banyak sekali perintah-perintah yang kita harus lakukan, yang seringkali membuat daging ini tidak mampu, membuat daging ini tidak menerima, membuat daging ini tidak masuk akal. Pikiran ini tidak masuk akal. Kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus begitu? Tapi firman Tuhan mengajarkan pada hari ini, yaitu jalan yang benar. Bagaimana kita menuju kepada jalan yang benar? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi, di dalam kehidupan kita ini, kita menyadari bahwa hanya satu jalan menuju ke surga. Hanya satu jalan menuju ke surga, yaitu melalui Elohim Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam kehidupan ini banyak sekali sekarang tawaran-tawaran yang ada. Tawaran-tawaran itu yang menggiurkan kehidupan kita. Saya melihat juga saat ini udah mulai tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mau menuju kepada jalan yang sempit ini, menuju ke surga, itu melewati jalan yang sempit. Mengapa? Karena di situ ada perintah-perintah yang kita harus lakukan. Kita harus mengunjungi anak yatim piatu. Kita harus memberi kepada orang yang tidak mampu. Mungkin semua orang ini bisa lakukan. Bisa lakukan. Dan
memberi, ya, 1/10. Saat ini fenomena yang ada terjadi saat ini, ada orang yang bilang tidak boleh. Sudah tidak relevan katanya. Tapi kalau firman Tuhan katakan masih relevan. Masih relevan untuk kita memberikan 1/10 karena itu perintah Tuhan. Terserah orang mau bilang apa, terserah. Orang mau bilang begini, oh itu tidak relevan lagi karena begini-begini, itu terserah mereka. Tapi dasar firman Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita menuju kepada jalan yang sempit ini memang gak gampang, sahabat Kristus. Gak mudah, gak semudah yang kita pikirkan, gak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Perintah-perintah ini yang seringkali membuat wow. Ya. Tadi mengunjungi anak yatim piatu, memberi 1/10, memberi korban, persembahan, sukacita. Kalau kita baca di firman Tuhan di Keluaran katakan, ya, setiap hari orang Israel memberi kepada Nabi Musa. Setiap hari memberi persembahan khusus, sukarela. Ini persembahan sukarela dengan ikhlas. Setiap hari beda dengan 1/10. Lain lagi. Jadi banyak tahapan-tahapan yang kita harus lalui. Memberi, ya, mengunjungi anak yatim piatu, memberi 1/10, memberi, ya, persembahan, memberi untuk pembangunan tempat ibadah, itu ada ayatnya. Nanti kita akan kupas di lain waktu. Memberi dan memberi dan memberi. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ketika kita melakukan semuanya itu didasarkan atas nama Tuhan Yesus. Memberi dengan sukacita, memberi dengan damai, memberi dengan kesungguhan hati kita. Memang mengikuti jalan yang sempit ini tidak gampang. Kitab Amsal katakan, ya, banyak orang yang mengira jalannya itu lurus tetapi ujungnya maut. Sebab itu firman Tuhan katakan, ujilah setiap pengajaranmu. Ujilah setiap pengajaranmu. Sebab itu ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus melihat, introspeksi diri. Kalau saya, ya, menyampaikan firman Tuhan, ya kita harus bergumul, kita harus sampaikan yang apa maunya Tuhan. Kalau orang bilang tidak relevan lagi untuk beri 1/10, udah terserah mereka. Tetapi firman Tuhan mengajarkan masih relevan. Ada orang yang bilang, oh untuk memperkaya itu terserah mereka. Tetapi ingat sahabat Kristus, ingat baik firman Tuhan, bahwa yang menjaga jiwa-jiwamu selain Tuhan Yesus, selain para malaikat, adalah hamba Tuhan. Adalah hamba Tuhan. Adalah gembala. Mungkin saudara berkata, mana ayatnya bahwa gembala menjaga umat-umat Tuhan yang dipercayakan kepada gembala tersebut. Sahabat Kristus yang ada, kita akan baca ayatnya. Ya.
supaya sahabat Kristus kita semua memahaminya. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ya, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ini firman Tuhan katakan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa yang menjaga jiwamu adalah gembala. Jadi untuk menuju kepada jalan yang benar, untuk menuju kepada jalan yang benar, itu harus melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit, pintu yang tidak lebar, tetapi pintu yang sempit. Mengapa? Karena di dalam kita mengikuti Tuhan, itu banyak sekali teguran yang ada, nasihat yang ada. Sanggup nggak kita menerima teguran yang ada? Sanggup nggak kita menerima nasihat, perintah dari Tuhan? Jadi di hidup kita mari kita mau belajar, ya, masuk di dalam pintu yang sesak, pintu yang sempit. Tetapi banyak orang, firman Tuhan katakan, banyak orang yang pilih pintu yang lebar. Banyak orang yang memilih pintu yang lebar, mau mendengarkan firman Tuhan yang enak-enak saja, mau mendengarkan firman Tuhan yang sedap didengar saja. Tapi ketika ditegur, oh itu bukan untuk saya, itu untuk si A, si B, si C. Tuhan mau dalam hidup kita hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Baik pun itu baik firman Tuhan, baik pun itu untuk teguran buat kita, baik untuk nasihat buat kita, kita harus terima. Mengapa demikian? Mengapa kita harus terima? Karena itu firman Tuhan. Kan kita mau belajar untuk mengikuti pintu yang sempit, pintu yang sesak, kata firman Tuhan. Yang sesak, ya, atau pintu yang sempit, pintu yang lebar dan yang sempit. Jadi hidup kita menuju kepada jalan kebenaran itu perlu namanya proses kehidupan. Itu namanya perlu proses kehidupan, dan di dalam proses itu berarti ada suatu tindakan yang kita harus lakukan. Sahabat Kristus dimanapun kita berada, jemaat Tuhan yang ada, ya, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan usahamu, pekerjaanmu, bisnismu. Andalkan Tuhan. Belajar untuk mau mengikuti pintu yang sempit atau pintu yang sesak. Ikuti jalan pintu itu. Bukan hanya sekedar yang enak saja. Banyak sekarang ketika disampaikan tentang berkat, haleluya, puji Tuhan, oh puji Tuhan, haleluya. Ketika ditegur, puji Tuhan. Oh untuk si A, si B, oh puji Tuhan. Itu firman Tuhan bukan untuk saya. Ya, sedangkan firman Tuhan itu untuk saudara dan saya.
Firman Tuhan itu dua arah. Jadi dalam hidup ini kita belajar untuk mengikuti jalan yang sempit ini. Mari tetap setia kepada Tuhan. Ketika ada tawaran-tawaran jalan yang lebar, mari tinggalkan jalan yang lebar itu. Ikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Ikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sahabat Kristus yang ada, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Mengapa kita harus mengikuti jalan yang sempit? Karena di dalam jalan itu ada nasihat. Ada perintah-perintah, nasihat, dan teguran yang kita harus buka hati kita untuk menerima supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Sahabat Kristus, mari tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ya, akhir zaman ini sudah mulai kita lihat tanda-tanda yang ada. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia tidak mementingkan diri orang lain. Manusia tidak lagi ya. Manusia hanya mau memuaskan telinganya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Supaya kita mengikuti jalan yang susah. Jalan yang sempit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Berkati umat-umat-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur. Berkati bangsa dan negara. Berkati seluruh negeri kami. Berkati Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Berkati bangsa kami. Kami berdoa setiap suku-suku yang ada di Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati setiap umat-umat Tuhan. Tuhan berikan hati yang lebih taat. Yang belum mengenal Tuhan, biar Tuhan jamah supaya mereka mengenal Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, bersyukur buat kasih anugerah-Mu, bersyukur buat cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami, berkati seluruh bangsa-bangsa yang ada, berkati bangsa Israel. Kami berdoa buat seluruh daerah-daerah yang ada Tuhan. Pulihkan, Tuhan berkati. Manado, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya, terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus. Memberkati, melindungi, menjaga, memelihara mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.